Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu di sini di Studio 2 Radio Silaturahim, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada juga Ismi sama Dinda, juga Fitri ya, dari STAI. Ataqwa, Ataqwa. Juga Andi Saputra yang megang switcher dan juga kamera. Sudah hadir di sini Ustadz Husein Alatas, kemudian juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbak Janur Nuning. Alhamdulillah sudah hadir di sini semuanya di Studio 2. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Baik, untuk itu kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada 2 kasus yang masuk ke meja redaksi. Yang pertama tentang seorang istri yang sikapnya semaunya saja. Kemudian yang satu lagi tentang seorang istri yang kalau dikasih nasihat, saya menggelek kok jawabannya. Kawin aja sama perempuan lain yang lebih baik dari saya. Ya, nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Kepada Mbak Nuning, silakan dibacakan kasus detailnya seperti apa. Iya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini keluhan datang dua-duanya dari suami ya. Jadi wahai para istri, mudah-mudahan jawaban Ustadz pada hari ini nanti bisa mempersuasi kita untuk menjadi istri yang jauh lebih keren ya. Yang pertama Ustadz, ini saya sudah 4 tahun menikah, baru terasa kami ada perbedaan yang lumayan berat. Dari komunikasi, kebiasaan, tata cara berinteraksi, itu selalu mendominasi. Kebiasaannya yang saya tidak suka, berinteraksinya itu sangat kasar Ustadz. Dari duduk dia nggak peduli di sampingnya ada siapa. Kalau berjalan maunya dia yang ngatur, tak peduli siapa yang bersama dia. Nah, sewaktu sebelum menikah Ustadz, dia begitu baik dan menarik. Awal pernikahan juga sopan dan baik. Tahun-tahun ini saja mulai terasa saya sangat tidak nyaman. Apakah saya yang salah? Atau dia baru membuka diri yang sebenarnya Ustadz? Memang sih dalam keluarga kadang terlihat seperti itu. Jika ada saya, mereka berubah. Nah, saya bingung apakah saya harus terus atau karena saya belum punya anak Ustadz. Mohon bimbingannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pernikahan saya sudah masuk hampir 10 tahun. Saya bingung sama istri saya, kalau dinasehatin atau dikasih tahu tentang kesalahannya di dalam bersikap, dia selalu menjawab, iya saya memang jelek kok adatnya. Mas cari aja pasangan lain yang lebih dari saya segala-galanya. Saya jadi mati kutu Ustadz kalau dia sudah ngomong gitu setiap kali saya nasehati. Saya harus bagaimana? Itu 2 kasusnya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tukhzina yawmal din yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma akhlis niyatina wa saddid alsinatana wa a'malana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Abu Bakar Baraja yang alhamdulillah selalu penuh dengan senyum, membawa harapan, Ibu Hajah Nur dengan cahayanya, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ustadz Junaidi yang menjadi tamu kita, Ondi, beserta Anis, begitu pula seluruh keluarga besar radio Silaturahim, akhwat kita yang pada saat ini sedang menjalani pelatihan, kaum muslimin dan muslimat. Itu pula seluruh saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang sama-sama sedang menjalani ujian. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu hari melainkan akan terisi dengan berbagai macam cobaan dalam hidup. Ada yang dicoba dengan istrinya, sebagian dicoba dengan suaminya. Ada yang dicoba dengan anaknya, ada yang dicoba dalam urusan pekerjaannya. Ada juga yang sedang menghadapi problema bersama teman-teman di sekelilingnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Sebagaimana ada gelap, ada pula apa? Terang. Tapi hendaknya dalam hidup ini jangan pernah kita hidup dalam keadaan mutasyaim, menjadi seorang yang pesimistis. Tapi selalu setiap menghadapi kegelapan, dia selalu memiliki harapan saat-saat terang akan datang ke hadapannya. Karena selalu kegelapan bersama cahaya beriringan. Hingga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja. Ketika surah ini turun dalam rangka memberikan hiburan bagi Nabi yang tertekan, yang sedang dalam keadaan gundah gulana menghadapi umatnya, yang diajak untuk kebaikan dan kebenaran, justru mereka menghadapinya dengan cemoohan, cacian, dan cercaan. Nabi merasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan seolah-olah ditinggalkan. Allah menerangkan, wadduha wal-laili idza saja. Demi cahaya di waktu duha dan malam ketika menyelimuti apa? Menyelimuti dengan selimut kegelapannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali wahai Rasulullah, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu atau membenci kamu. Cobaan ini sebetulnya merupakan apa? Merupakan ujian yang akan mengangkat derajat seseorang, yang akan memperkenalkan pada kita nikmat-nikmat Allah. Seorang yang beriman, yang hidup penuh dengan harapan dan berbaik sangka pada Allah, akan menjadikan kegelapan sebagai saat baginya beristirahat. Cahaya membantu dirinya untuk bekerja, berusaha. Adapun kegelapan dalam cobaan hidup mengingatkan dirinya untuk mendekat merapat ke sisi Allah, berselimutkan rahmatnya, kemudian bergantung padanya, dan juga membuat dia menyadari, mengenali betul-betul arti dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau Allah jadikan sepanjang hidup kalian gelap gulita? Siapa yang akan mendatangkan cahaya?
yang membantu kalian untuk bekerja, berusaha. Begitu juga. Kebalikannya, apabila Allah jadikan seluruh waktu kalian dalam keadaan terang benderang, siapa yang akan menyediakan bagi kalian kegelapan untuk kalian berteduh dan beristirahat? Manusia kalau hidupnya terus-menerus dalam kemudahan, lama-kelamaan dia akan merasakan kemudahan ini kesusahan. Akan menimbulkan kejemuan. Betul tidak? Contohnya, dia dalam keadaan lapar atau ingin makan sesuatu. Dia bayangkan ingin memakan ini atau itu. Begitu setiap saat dia makan makanan tersebut, lama-kelamaan muncul apa? Seperti orang pada saat lebaran, setelah makan daging 1 hari 2 hari, mulai cari sayur asam, ikan asin. Padahal ikan asam, sayur asin itu apa? Itu makan orang-orang apa? Yang biasa kan? Tapi karena apa? Karena sudah setiap saat makan kambing, makan sapi, makan ini, yang dicari ikan sepat yang kering, kemudian sayur asam. Kenapa? Manusia hidupnya seperti ini. Watilkal adyamu nudawiluha bainas. Demikianlah kami memutar hari di antara manusia. Dengan adanya gelap dan terang, susah dan mudah, lapang dan sempit, Allah mendidik manusia dengan sebaik-baiknya pendidikan. Pada saat dia mengalami cobaan yang berat, orang yang beriman lari kepada Allah. Dia bersabar menyadari bahwa ini merupakan cobaan yang akan mengangkat derajatnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau Allah menguji dirinya dengan kemudahan dan kelapangan, ini juga ujian. Dia bersyukur pada Allah. Sebagian manusia lupa, sebagian lagi bersyukur. Jadi tidak ada satupun hari kecuali manusia menghadapi ujian. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bersumpah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin." Dicoba dengan berbagai macam kekurangan, baik itu masalah yang berkaitan dengan apa? Orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, harta berkurang, perbekalan kita habis, begitu juga kebutuhan pangan kita. Tapi Allah berikan kabar gembira. Sampaikan kabar gembira. Wa basyiris shabirin. Orang yang bersabar ini orang yang dicintai Allah, yang akan menerima balasan tanpa hisab. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat mereka menghadapi musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang di hadapan kita ada 2 cobaan yang dihadapi oleh 2 saudara kita. Yang satu, seorang pria sudah menikah 4 tahun. Pertama dia menikah, dia menjumpai istrinya yang baik, menarik, menawan, santun, penuh pengertian. Tapi setelah berlalu 4 tahun terjadi perubahan. Sikapnya yang lembut, ya, yang baik, menarik, ternyata mulai menunjukkan kekasaran, sikap arogansi. Nah, suami bertanya, apakah ini ya kesalahan saya atau merupakan watak asli dari wanita ini? Saya kira yang kedua kemungkinan kecil sekali. Karena seorang wanita untuk dapat menyembunyikan karakternya yang sebenarnya dalam waktu 4 tahun itu tidak mudah. Bahkan dalam waktu setahun pun ya tidak mudah. Pada saat-saat tertentu akan nampak hakikatnya. Betul enggak? Oleh karena itu saya kira ini bukan karena watak aslinya. Ini mungkin perubahan terjadi disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Bisa kembali kepada suami yang kurang memahami dirinya. Apa kira-kira? Oleh karena itu dalam hal ini suami jangan merasa canggung. Ajak dia duduk sama-sama, ya, tanya. Kira-kira apa sebabnya membuat kamu berubah? Selama ini saya saksikan kamu wanita yang lembut, baik, menarik, menawan. Apa kira-kira yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya ingin tahu apa kesalahan saya. Coba tanyakan dengan hati yang tulus. Kalau tidak bisa juga, minta seseorang. Bisa dari keluarganya, ya, yang bisa menyampaikan apa kira-kira persoalannya. Sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus satu orang dari pihak sana, satu orang dari pihak sini. Terkadang
persoalannya sebetulnya mudah dipecahkan. Tapi terjadi miskomunikasi dan misunderstanding. Suami tidak memahami apa yang diinginkan istrinya karena terlalu dekat. Suami istri karena tidak terdapat isolator, pemisah di antara keduanya. Terkadang suami kurang begitu memahami ucapan dan keinginan istrinya. Begitu juga kebalikannya, istri terkadang tidak memahami apa yang diinginkan suaminya. Dan faktor bahasa juga terkadang menjadi hijab. Begitu diwakili oleh pihak wanita, diwakili oleh pihak laki-laki, dijelaskan maksud masing-masing, disampaikan kepada yang bersangkutan, si perempuan bilang, kalau itu sih saya juga setuju. Si laki-laki mengatakan, saya juga setuju kalau permintaan seperti itu. Ternyata yang terjadi misunderstanding. Nah, dalam hal ini coba sebagai suami Anda tanyakan secara langsung kalau bisa, biar domainnya domain apa? Pribadi. Kalau tidak bisa juga, minta dari pihak mereka, dari pihak istri, pihak laki-laki untuk berkomunikasi, menyampaikan kira-kira apa persoalan yang sebenarnya. Ditambah selama 4 tahun, wanita juga tidak mendapatkan anak, juga ini menimbulkan efek samping, perasaan tidak nyaman di hatinya. Terkadang rasa percaya dirinya hilang. Ya. Mungkin dia merasa dia nggak mampu untuk melahirkan anak bagi suaminya. Terkadang dia bersifat kekanak-kanakan, dia melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan ya di luar kesadaran dia. Bisa aja mencari perhatian, atau dia merasa rumah tangganya umpamanya tidak bisa dipertahankan, ya. Atau muncul berbagai macam ketakutan, atau juga terkadang bisikan-bisikan dari orang-orang yang dekat dengan dirinya. Artinya berbagai macam kemungkinan ada. Oleh karena itu seorang suami jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Saya kira menurut saya 99% ya, kejadian ini selama 4 tahun bukan merupakan watak dia yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dirinya bersikap arogan. Kalau memang sulit ditempuh cara yang bijak, ternyata si wanita katakan tidak siap untuk apa? Untuk melanjutkan rumah tangga, dia merasa sudah ada kejemuan, ada ini. Ditakutkan kalau sampai malah menimbulkan hal yang tidak nyaman, maka ditempuh cara yang bijaksana di antara keduanya. Agar tidak saling meninggalkan kebencian dan permusuhan. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka ingin melakukan islah, Allah memberikan taufik. Wa in yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'ati. Kalau ingin berpisah, Allah akan memberikan bagi masing-masing kecukupan dan tidak perlu saling mencerca, mencaci, memaki atau membuka rahasia satu sama lain setelah mereka berpisah. Tapi terkadang setelah berpisah baru mereka menyadari ternyata istrinya jauh lebih baik dari wanita-wanita lain yang ditemukan. Selama ini dia kurang menyadari karena terlalu dekat, koslet meluluan. Si istri juga begitu. Begitu dia berpisah sama suaminya, dia lihat kondisi di luar terbuka, dia merasakan sesuatu yang hilang. Ternyata dia temukan suaminya justru lebih baik dari kebanyakan pria di luar. Kalau dekat memang kadang-kadang apa? Kurang saling menghargai. Ini pelajaran. Oleh karena itu kenapa Allah tetapkan masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, ya, agar dua-duanya punya waktu saat berpikir dan mereka tetap tinggal di rumah yang sama sebagaimana perintah Allah. Ini cobaan. Oleh karena itu seorang mukmin yang bijak yang menyikapi cobaan dengan cara bijak bukan dengan letupan emosi. Nah, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, seorang laki-laki sudah menikah 10 tahun. 10 tahun ini kalau istrinya waktu menikah berusia umur 25 tahun, berarti sebahagian besar waktunya bersama suaminya. Kali 15 tahun kalau kita perhatikan ya, bersama orang tua dan keluarga ini kan tidak murni, ada waktu sekolah, ada waktu ininya kan. Jadi 10 tahun, waktu yang cukup panjang bagi suami istri. Mereka juga telah berumah tangga, saya nggak tahu mereka punya anak apa enggak. Nah, pada saat suami bicara berikan nasihat, si istri ngambek. Ngambek mengeluarkan bahasa cetusan. Emang saya jelek. Kalau seandainya kamu nggak puas sama saya, silahkan kamu cari perempuan yang lebih baik dari saya. Atau perempuan masakannya ditegur sedikit. Mungkin dia lagi sedang emosi atau dalam keadaan datang bulan. Ya.
Suaminya bahasanya kurang santun, kurang baik. Ya. Gimana kalau masak sayur asam begini? Atau masak opor kurang ini, kurang itu? Kalau kamu nggak cocok sama masakan saya, silakan kamu makan di tempat lain. Istri salah juga menggunakan cara-cara seperti ini. Tapi biasanya ya, ini penyebabnya adalah bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi. Ada seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki. Nggak bisa masak. Tidak bisa apa? Nggak pernah kerja rumah, sekolah rajin. Tapi masak nggak bisa. Suaminya mendidik istri dengan baik. Masak, bakar roti gosong. Goreng tempe gosong. Masak ini kurang sesuatu. Suami selalu menyikapi dengan cara baik. Kopi kamu sudah enak semua. Tinggal kalau dikurangin dia punya gula, lebih enak lagi. Atau ditambahkan gulanya. Masak sayur asam, keasinan. Luar biasa. Yang terbaik. Kamu baru belajar sebentar sudah luar biasa. Cuma kurangin garamnya sedikit. Jadi perlu diberikan apresiasi dulu supaya dia semangat. Kan kalau laki-laki suka makan di rumah, istri pasti rajin masak. Tapi kalau laki-laki gemar makan di luar, istrinya malas masak. Akhirnya mulai nanggak sana, nanggak sini, kumpul sana, kumpul sini, dapat masukan macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya keracunan. Jadi saya lihat di antara keduanya ada faktor komunikasi. Jadi sebaiknya digunakan bahasa komunikasi yang baik. Tanya kira-kira, kalau saya berikan nasihat buat kamu bukan karena saya benci kamu. Kita saling menyempurnakan. Kamu kalau ada kekurangan saya, silakan kamu tegur. Sempurnakan kekurangan saya. Kan Allah jadikan hunna libasul lakum wa antum. Mereka sebagai pakaian yang menutupi kekurangan kita. Begitu juga sebaliknya. Bukan sebagai lawan. Jadi jangan posisikan suami sebagai lawan dari istri atau memposisikan istri sebagai lawan dari suami. Dan jangan sekali-kali apa? Membanding-bandingkan istri kita dengan yang lain. Atau membandingkan seorang perempuan dengan dirinya. Itu pasti, ya, pasti apa? Dia puji masakan, si luar biasa si fulan, masakannya enak. Kenapa kamu gak kawin sama dia aja? Betul enggak? Atau bandingkan si fulan, Masya Allah, harum tubuhnya, selalu rapi di hadapan suaminya, selalu senyum. Pasti si perempuan emosi. Tapi kalau laki-laki bilang apa? Saya lihat kamu sebetulnya lebih cantik daripada yang lain. Dibandingkan kamu luar biasa, lebih cantik, lebih. Asal kamu poles sedikit kamu, pakai bedak ini, bedak itu, pasti akan berubah. Betul nggak? Tapi kalau dibanding-bandingin, jangankan perempuan, coba laki-laki dibandingkan sama laki-laki lain. Itu suami si fulan tuh, Masya Allah, kerjanya, penampilannya rapi, selalu harum, nggak seperti kamu. Pasti laki-laki apa? Pasti akan sakit hati. Oleh karena itu bahasa-bahasa celetukan, pelecehan yang kasar itu harus dihindari. Oleh karena itu Allah memberikan nasihat buat orang yang berumah tangga berkomunikasi untuk menggunakan bahasa komunikasi yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya taati bimbingan petunjuk Allah dan hormati. Kemudian ucapkan kata-kata yang kata-kata sadid itu ya, bukan hanya benar. Bukan hanya benar. Karena kata sadda ya suddu seperti yang sering saya terangkan, sadda ya suddu itu yang menutup dan merapatkan. Kalau orang Arab bilang suddul bab, rapatkan pintu. Ya. Asad dalam bahasa Arab apa? Dam. Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Sadda ya suddu itu berarti penutup. Sad artinya dam. Jadi ucapan seseorang pada apa? Pasangan bicaranya itu menggunakan bahasa yang bisa merapatkan yang tadinya renggang, mendekatkan yang tadinya jauh, ya. Kemudian menghilangkan permusuhan di hati mereka. Jadi bukan hanya benar, kata-kata yang benar terkadang menyakitkan. Betul enggak? Betul. Tapi saat disampaikan dengan bahasa komunikasi yang indah, ya, itu kesannya lain. Dan kita temukan orang yang betul-betul menggunakan bahasa komunikasi yang baik, itu banyak menimbulkan perubahan. Tapi kata-kata yang tidak baik, walaupun benar, tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik, itu membuat orang yang bersalah semakin jauh, bahkan muncul keangkuhannya. Hingga Allah perintahkan Nabi Allah Musa
Begitu pula Harun untuk datang kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Kata layyin itu bukan berarti meninggalkan kebenaran. Kebenaran tapi disampaikan dengan lemah lembut. Dan kita lihat lemah lembut ini jangankan untuk manusia. Kalau kita bisa lemah lembut terhadap ayam, kucing saja, ya, dia akan apa? Mendekat, merapat pada kita kan? Apalagi terhadap manusia yang berakal. Jadi waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Bayangkan kata-kata yang baik membuat amalnya diperbaiki, dosa diampuni. Tapi kata-kata yang tidak baik membuat kita terjerumus dalam penderitaan dan membuat kita akibatnya apa? Berbuat dosa. Saya jumpai satu orang lagi jalan macet luar biasa, mengganggu dia di penghalang. Ketika ketemu, ya akhi, ya habibi, bisa nggak dipindahkan mobilnya? Langsung dipindahkan mobilnya. Betul nggak? Jangan seperti kejadian di Saudi Arabia. Orang di depan, lagi apa? Lagi parkir mobil menghalangi orang. Yang di belakang, marah-marah. Langsung yang di depan buka mobil, keluar dari mobil, langsung, Syahi ya fulan. Di pinggir jalan tukang teh, minum teh. Duduk minum syah. Ini yang di belakang jerit-jerit ya. Akhirnya yang di sebelah supirnya turun sampai ya Azizi, ya Ghali, ya Habibi. Ana mustajir, min fadlik. Ente bisa enggak pindahkan? Dia bilang, "Hadza kalam rijal." Baru dia bangun pindahkan. Pasti kalau kita lihat dua orang ya, satu lemah lembut, satu apa? Garang. Iya. Jadi kalau seorang laki-laki biar 4 istrinya, kalau selalu lemah lembut dan tidak menumpahkan marahnya, insya Allah bisa menyatukan hati mereka. Tapi walaupun satu, jangan 1,5. Jangankan manusia, binatang dengan cara-cara kasar bisa membuat orang lari. Jadi, seperti yang Rasulullah bilang, mau tidak kalian, aku ajarkan sesuatu yang membuat kalian saling mencinta. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Rasulullah bilang, taburkan salam. Taburkan salam. Sebagai penutup, dari saya Ustaz Abu Bakar akan melanjutkan insya Allah. Ada seorang yang saya kenal. Dia waktu meninggal umurnya 100 tahun lebih. Keajaiban ini orang, dia pernah menikah dengan seorang perempuan. Ibunya saja sama dengan anak yang tertua. Ibu ini perempuan, sama dengan anak yang paling tua. Dia sudah berusia mungkin 80 tahun pada saat itu. Ibu ini anak, sama dengan anak yang tertua. Artinya mertuanya sama dengan anak yang paling tua. Tapi si anak perempuan yang muda ini kenapa cinta sama suaminya? Sekali waktu dia bilang, saya meninggalkan Hadramut, berangkat dari Hadramut menuju ke Aden. Pada situ kafilah ini masih tahun 18-an nih. Tapi dia meninggal kira-kira setelah saya kawin 2 tahun, 3 tahun begitu. Subhanallah, ketika saya melintas, pada saat itu masih banyak penyamun di padang pasir. Mereka bukan naik mobil, naik kafilah onta. Begitu datang rombongan penyamun dengan tutup mukanya, dari jauh kita lihat, saya ucapkan, Assalamualaikum. Nggak dijawab. Assalamualaikum, masih nggak dijawab. Ketiga kalinya, Assalamualaikum, mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mereka yang tadi niat mengganggu, mengancam, mereka mengatakan, kami nggak bakal mengganggu kalian, tapi berikan kami sedikit bekal untuk keluarga kami. Dibagi bekal gandumnya apa semua sama kebutuhannya untuk mereka, jalan dengan selamat, hanya dengan Assalamualaikum. Makanya ojo bosen-bosen. Keluarkan kata-kata manis, ucapkan salam, rubah wajah yang garang, yang bikin orang jauh, menjadi wajah yang penuh dengan senyum. Insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Wallahu a'lam. Ya Allah. Jadi pilihan diksi, kalimat-kalimat itulah yang menentukan, karena kalau luka karena lidah itu tidak akan bisa sembuh bekasnya dibandingkan kalau lukanya karena sayatan silet ya Mas Krisna. Apa kata Ustadz Abu Bakar terkait dengan bagaimana mengucapkan segala sesuatu yang bikin nyaman? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan.
Allah menciptakan kita tidak akan pernah sia-sia. Apa yang tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Husin, itu adalah yang satu yang benar, yang memang harus kita melakukannya. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik. Bagaimana kita mampu memberikan. Kita seringkali minta, tapi tidak memberikan. Kita seringkali mengharapkan, tapi tidak pernah kita mau memberikan. Kadang-kadang kita memperhatikan seorang istri, ya, apa yang kita inginkan. Misalnya, kita inginkan istri kita ini bertingkah laku yang baik. Pernah nggak kita memberikan perilaku yang baik? Kita inginkan kata-kata yang baik. Kita sudah berkata-kata yang baik apa belum? Kita ingin melihat semuanya. Maka terjadi perubahan-perubahan tersebut dikarenakan sekian lama kita hanya meminta. Lama-lama habis. Ya, kita selalu minta, kamu harus berbuat baik, kamu harus rapi, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi si istri nggak pernah mendapatkannya. Apa yang terjadi? Lama-lama dia kesel, dia marah. Daripada saya diambilin terus, lebih baik saya sekalian memberikan seperti itu. Nah, akibatnya ketika seorang itu tidak pernah mendapatkan juga, maka yang keluar kata-kata yang tidak baik, perilaku yang nggak baik. Karena dia tidak mendapatkan, maka ketika menjadi seorang istri itu adalah saling memberikan. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa istri adalah bagian kita sebagai seorang suami, suami adalah bagian sebagai seorang istri. Nah, artinya keduanya adalah saling memberikan, saling mendapatkan. Kalau ada satu yang timpang dalam interaksinya, maka nanti lama-lama baju yang dipakai kegerahan. Maka dilepas bajunya. Kalau baju sudah dilepas, maka dia nggak merasakan bahwa dia punya suami. Dia nggak merasakan bahwa suaminya itu memberikan sesuatu. Tidak. Karena apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, yuk kita perhatikan berapa kita mendapatkannya dari seorang istri, berikan. Kalau kita bisa memberikan yang lebih, maka dengan otomatis istri juga akan memberinya yang lebih. Nah, saling, itulah peningkatannya, kualitasnya. Sehingga perubahan itu terjadi dikarenakan bagaimana interaksi kita. Istri berubah karena ada pola interaksi yang berubah. Misalnya dulu apresiasinya waktu pertama menikah, sebelum menikah, apresiasinya benar-benar. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun, mulai mengurangi apresiasinya. Karena bosan misalnya. Karena yang dilihat itu saja. Yuk, ketika kita memberikan apresiasi, memberikan sesuatu, lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika perubahan itulah yang harus kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Kalau kita hanya melihat bahwa, kok perubahannya nggak enak ya? Seperti yang kasus kedua, dinasehati. Nasihat itu baik, nasihat itu menyenangkan, nasihat itu indah. Oleh karena itu ketika nasihat itu disampaikan, benar-benar mensejukkan. Apa yang terjadi kok bisa mengatakan memang saya jelek? Karena nasihat yang diberikan adalah nasihat kesalahan. Karena istri salah, maka dinasehati kesalahannya. Bukan nasihatkan kepada yang benar. Nasihat itu adalah yang memberikan yang benar. Ketika nasihat itu kita sampaikan yang benar. Tapi kalau nasihat yang salah, menyalahkan, menunjukkan yang salah, bukan nasihat namanya. Memojokkan. Ya, jadi kita pojokkan istrinya karena salah.
Kalau istri salah di pojokan, kamu tuh melakukan itu terus. Perbuatan itu nggak baik. Kalau kamu melakukan itu, efeknya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, benar. Saya salah. Udah, saya salah ya. Yakin, saya salah nih. Iya, saya salah. Iya, kamu salah. Oke, kalau saya salah gini, cari aja lah yang benar. Dia melempar kayak gitu, dia kesel. Kita dikatakan seperti itu ditantang sebagai seorang suami. Tantang. Coba, oh ya, saya menikah lagi. Begitu menikah lagi, apa yang terjadi? Sama istri yang kedua. Istri yang kedua salah juga. Karena nggak sesuai dengan kita bilangin. Tuh, tadi kamu naruhnya nggak benar seperti itu. Kok nggak benar? Sekali, 2 kali. Oh iya, saya karena baru menikah. Oh iya, saya perbaiki ya. 2 kali lagi. Nah, nggak pas tuh naruhnya. Kesel lagi. Lama-lama istri bilang, kok saya selalu salah sih? Cari deh lah yang benar sana. Istri yang pertama kamu deh yang benar. Mau cari beribu wanita, kalau kita salahkan dia, pasti dia nggak akan mau. Jadi, dalam berkomunikasi itu, imbangi, saling memberi, dan yang paling penting, jangan menyalahkan, jangan membahas kesalahan, bahas yang benar. Seperti yang tadi dikatakan Az-Zadid itu, merapatkan ketika kita punya kesalahan, benarkan bersama-sama yang menuju yang benar. Berbicara yang benar, bicara yang baik, bicara yang menyenangkan, mensejukkan. Di situ kerapatan kita. Tapi kalau kita menyalahkan, aduh nggak enak banget. Apalagi kita lagi duduk bareng-bareng ya, bicara menyalahkan. Mungkin suami nggak disalahkan, tapi disalahkan tetangga. Yang disalahkan apalagi si fulan. Yang disalahkan apalagi ini. Oh kenapa sih kok begini ya? Mati lampu sedikit. Ini pemerintah yang nggak benar, korupsi semuanya. Sedikit-sedikit semua salah. Baru jalan sedikit, tuh lihat lubang semua nih. Ini sih gara-gara nih orang nggak benar nih. Apa saja salah. Kalau seorang istri yang seperti ini, jangan kita salahin dia. Yuk kita tunjukin yang baiknya. Coba lihat, lampu sekarang nyala. Enak kan kita, Allah berikan kesempatan untuk bisa melihat. Berikan lagi ketika udara. Kok hujan sih? Jangan langsung bilang, ya memang dari Allah. Kamu harus bisa terima. Orang mau pergi nggak jadi, orang begini. Lebih baik kita tidak merespon. Apapun yang dikeluhkan seorang istri, jangan direspon. Kemudian setelah berhenti keluhannya, informasikan. Insya Allah dia akan melihat apa yang kita berikan. Jadilah seorang suami yang bisa memberikan sesuatu yang diinginkan istrinya. Bukan kesalahan istrinya. Kalau kita berikan kesalahan istrinya, sama saja kita memberikan sesuatu bara sama dia. Marah. Kepanasan. Hasilnya apa? Mendidih. Ya, ketika mendidih kita sentuh tangannya, kepanasan kita. Bicaranya dia juga tidak senang. Oleh karena itu, sejukkan kata-kata. Jangan salahkan. Ketika kita menyalahkan, bukan hanya istri saja, kepada siapapun. Ketika kita sering menyalahkan orang lain, jadikan kita akan terus dikejar dengan kesalahan diri kita sendiri. Kita berusaha menyalahkan orang lain, kita akan terus mencari kesalahan. Artinya, di dalam kehidupan kita ada yang selalu salah. Oke, terima kasih. Ya Iwan dan Ahwat, demikian tadi acara Psikologi Keluarga. Jadi kesimpulannya adalah suami bukan lawan istri dan istri bukan lawan dari suami. Jadi suami dan istri harus bekerjasama dalam sebuah kebaikan atau untuk mencapai kebaikan. Yang penting dalam rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbah Haja Nur. Kita jumpa lagi di Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Anis Mualim dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.